Assalamualaikum guys. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari audiens tentang toharo. Langsung saja ke videonya. Sebelum menjawab, di sini saya akan membacakan pengertian junub. Junub merupakan salah satu hadas yang termasuk sebagai hadas besar bersama dengan haid atau nifas. Dalam hal ini, junub adalah ketika seseorang dalam keadaan setelah mengeluarkan air mani dan setelah berhubungan badan. Bahkan dikatakan junub ketika berhubungan badan tetapi tidak mengeluarkan air mani. Jadi jawabannya yaitu bahwa junub tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf. Orang yang junub tidak menghalangi pelakunya dari mendengarkan bacaan Al-Quran. Hal itu dikarenakan tidak adanya larangan untuk mendengarkannya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah telah ditanya, apakah orang junub diperbolehkan membaca Al-Quran dengan hafalan? Kalau tidak boleh, apakah diperbolehkan untuk mendengarnya? Beliau menjawab, junub tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran baik dari mushaf maupun dari hafalan sampai dia mandi, karena telah ada ketetapan dari Nabi SAW bahwa tidak ada yang menghalangi sesuatu dari Al-Quran melainkan janabah atau junub. Sementara mendengarkan Al-Quran itu tidak mengapa, karena di dalamnya ada faidah yang agung tanpa menyentuh mushaf. Tidak juga membaca dari Al-Quran. Akan tetapi syarat diperbolehkannya mendengarkan Al-Quran yaitu tidak menggerakkan lisan dengan bacaan, karena menggerakkan lisan dengan huruf termasuk bacaan. Sementara orang yang junub itu dilarang untuk membaca Al-Quran seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa orang yang junub itu tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, melainkan diperbolehkannya untuk mendengarkan Al-Quran saja dengan syarat tidak menggerakkan lisan dengan bacaan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, benda yang terkena najis bisa suci sebab keringnya dari sinar matahari atau hawa panas lainnya. Itu terkhusus pada tanah bumi yang terkena najis dan benda yang menetap pada bumi, contohnya seperti pohon. Namun, apabila najis itu berada pada benda padat yang tanpa pori-pori seperti cermin, kaca, pedang, dan benda lainnya seperti benda elektronik, maka benda itu bisa disucikan dengan cara mengusapnya saja hingga menghilangkan bekas najisnya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, untuk bersuci dari hadas dan najis hanya bisa menggunakan air mutlak atau air suci dan mensucikan. Jadi tidak bisa mensucikan najis dengan selain air mutlak. Yang dimaksud dengan air mutlak di sini merupakan air suci yang dapat mensucikan benda lain, yaitu setiap air yang jatuh dari langit atau berasal dari bumi itu sendiri, yang keadaan asalnya tetap satu dari tiga sifatnya, yaitu warna, rasa, dan bau. Contohnya seperti batu, debu, perabotan menyamak, matahari, angin, api, dan lain-lainnya. Apa hukumnya wanita menggunakan makeup waterproof? Sahkah wudunya? Baik, di sini saya akan coba menjawab. Secara umum, makeup wanita terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, memiliki ketebalan dan membentuk lapisan. Makeup jenis ini itu harus dihilangkan sebelum berwudu karena dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Jika tidak dihilangkan, maka wudu itu tidak sah.
Contohnya itu seperti lipstik, bedak wajah yang tebal, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu tidak memiliki ketebalan dan tidak membentuk lapisan. Nah, makeup jenis ini tuh tidak harus dihilangkan karena tidak mengandung lapisan atau ketebalan yang menghalangi basahnya air wudhu. Contohnya itu makeup yang hanya berupa warna seperti celak, pewarna kuku, dan lain-lain. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah menerangkan, jika makeup memiliki fisik atau bentuk lapisan menghalangi sampainya air ke anggota wudhu, maka harus dihilangkan. Jika tidak memiliki ketebalan, jadi hanya sebatas warna, maka tidak harus dihilangkan. Namun jika make up memiliki ketebalan sehingga dapat menghalangi air wudhu yang masuk, maka make up seperti itu wajib dihilangkan, seperti make up wajah atau lengan. Jika mengandung zat lilin, maka harus dihilangkan. Adapun kalau hanya sebatas warna, tidak memiliki ketebalan, tidak harus dihilangkan. Nah, dari dua jenis makeup yang tadi saya paparkan, makeup waterproof itu tergolong yang mana? Dari namanya bisa kita tangkap ya, bahwa salah satu jenis makeup yang sekarang banyak diminati ini tergolong dengan jenis yang pertama. Waterproof itu artinya anti air, maka jelas menunjukkan bahwa makeup waterproof itu memiliki ketebalan atau lapisan, sehingga harus dihilangkan saat hendak berwudu agar wudu menjadi sah. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.